こういったコーディネートでいかがでしょうか。って。見ないでください。 Di sebuah dunia isekai, hiduplah seorang penyihir yang sangat kejam dan ditakuti oleh umat manusia karena kebengisannya. 森と呼ばれる深い深い森の中、荒れ果てた城に男が一人きりで住み着いていた。 Tapi di balik aura sang penyihir yang benar-benar mengerikan, kini kita diperlihatkan seorang loli kawaii, aduhai, menawan, dan wanginya yang tiba-tiba saja mengatakan, 私はどのような殺され方をするのでしょうか。 Onde mande. Baru saja awal episode, cu MC kita ini mau bunuh loli aja gitu kan. Waduh, tapi tenang. Sebagai seorang master loli yang memiliki surat izin menculik loli, aing jamin hal tersebut tidak akan pernah terjadi ya para penonton. Karena apa? Karena begini ceritanya. Oh ya, penyihir pedo kita ini bernama Jagan ya para bangsawan. So, kisah penawanan loli ini bermula dengan diperlihatkannya seorang wanita berambut merah yang diketahui bernama Kastil yang kini akan digoyang-goyang kanan kiri atas bawah secara paksa oleh rekan seperjuangannya sendiri. Tapi iya, ternyata rekan seperjuangan dari Kastil yang kita sebut saja Mang Anton sudah dirasuki oleh sesosok penyihir. Dan ya, karena identitas Mang Anton ini sudah terlanjur ketahuan juga gitu kan oleh si Kastil, maka di sini Mang Anton pun semakin beringas untuk melakukan pergoyang-goyangan kepada Kastil. Tapi ketika Mang Anton hampir saja menganu-anu Kastil, tiba-tiba saja iya, tiba-tiba saja muncullah Jagan yang langsung mengirim Mang Anton ke akhirat karena sudah berani-beraninya macam-macam di wilayah Jagan. Tapi karena muncratan darah ini tercerot, apa ya namanya selain cerot? Bodoh amat lah bejir. Pokoknya karena si Kastal ini terkena cerotan dari darah Mang Anton, tentu membuat dirinya sangat shock luar biasa dan pingsan seketika. Namun iya, Jagan yang sadar bahwa tindakannya ini sudah berlebihan dan tidak mau repot juga gitu kan nantinya, maka dengan kekuatan overpowernya tersebut, Jagan pun langsung menggunakan sebuah sihir siklus putar balik untuk mengembalikan keadaan tubuh mereka seperti sedia kala. Ya, meskipun nyawa Mang Anton tidak bisa kembali lagi ke raganya ya teman-teman. Tapi tiba-tiba muncullah 人の魔法陣を勝手に使うな。 Barbaros. Ya, kita diperlihatkan kemunculan sesosok penyihir overpower dengan muka suramnya bernama Barbatos. Ya, meskipun muka serta aura Barbatos ini mirip banget dengan villain-villain copo pada anime-anime isekai ya para sahabat, tapi tenang, di anime ini Barbatos merupakan sahabat karib dari Jagan. Nah, tujuan Barbatos sendiri menghampiri Jagan adalah karena dirinya yang ingin mengabari kepada Jagan bahwa salah satu dari ke-13 Raja Iblis bernama Markosias telah meninggal dunia di usianya yang menginjak 1000 tahun. Tapi bentar, biar kalian serta ojon kalian yang kecil mungil itu nggak bingung. Di sini Aing akan menjelaskan sedikit mengenai keadaan serta peran penyihir di anime ini ya para penonton. So, pada anime ini itu sebenarnya para penyihir bisa dianggap merupakan villain yang sangat beringas, ditakuti masyarakat, serta wajib hukumnya untuk diberantas dari muka bumi ini. Ya, karena selain emang tindakan mereka yang tak jarang sering membuat onar dan kejahatan, para penyihir ini juga memiliki relasi secara langsung dengan para Raja Iblis, dan jika penyihir tersebut memenuhi syarat, maka tidak menutup kemungkinan mereka sendirilah yang akan menjadi Raja Iblis itu suatu saat nanti. Menurut Barbatos juga, umur penyihir itu bisa mencapai umur 1000 tahun lamanya. Hal itu bisa terjadi karena mayoritas dari para penyihir memiliki sebuah kekuatan untuk memanipulasi tubuh mereka agar bisa terus sehat dan memiliki umur yang panjang hingga maksimalnya
usianya 1000 tahun. Nah, lalu Bang, cara membedakan mana penyihir overpower dan penyihir B aja itu gimana ya Bang ya? Sebenarnya cukup mudah sih untuk membedakan hal tersebut. Kita bisa mengetahui mana penyihir overpower dan penyihir B aja itu cukup dari namanya saja. Jika sang penyihir tersebut memiliki nama julukan, maka sudah dapat dipastikanlah bahwa sang penyihir itu memiliki kekuatan yang cukup overpower. Contohnya dari para kandidat calon Raja Iblis ini nih, seperti sang pedang hitam Kimaris, Gremory sang pesona, Valevor sang hantu, Barbatos sang penyuci. Abang ini sang penculik loli. Woi, mana bisa nggak bisa nyangkal juga sih Aing. Tapi maksud Aing itu, meskipun Jagan ini tidak memiliki nama julukan seperti para penyihir overpower lainnya, tapi entah mengapa Jagan ini dipilih oleh ke-12 Raja Iblis lainnya untuk menjadi kandidat Raja Iblis berbarengan dengan para penyihir-penyihir overpower lainnya. Nah, balik ke plot utama, seperti yang Aing bilang tadi di awal, di sini Barbatos mengabari kepada Jagan bahwa salah satu dari ke-13 Raja Iblis bernama Makosia sudah meninggal karena faktor umur. Yang oleh karena itu, Barbatos memberitahu kepada Jagan bahwa hari ini seluruh warisan yang dimiliki oleh sang Raja Iblis tersebut akan dilelang secara besar-besaran. Sebenarnya sih Jagan yang mengetahui hal ini dari Barbatos agak kurang tertarik ya teman-teman. Namun karena sang sahabatnya ini terus-menerus memaksanya untuk ikut, maka ya mau tidak mau Jagan pun langsung utiwi lah ke tempat lelang tersebut bersama dengan Barbatos. Tapi rasa kurang ketertarikan Jagan itu seketika berubah ketika melihat ということだろうな。北の聖地ノルデンにて捕獲された伝説の種族エルフでございます。 Iya, di sini MC kita benar-benar terpesona ketika mengetahui ada sesosok loli kawaii nan super imut berambut putih dari ras elf yang kini tengah dilelang. Wah, Jagan yang melihat betapa imut, menawan, bobanya pun ya gak rata-rata banget lah. Ditambah menurut sang pembawa acara, loli ini bisa dijadikan budak peranu-anuan juga. Tentunya Jagan yang mengetahui hal tersebut pun langsung それでは1万から始めてまいりましょう。100万だ。キュリオテス金貨で100万枚だ。おい、ザガン。Ya, Jagan yang sudah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada sang loli super imut ini, serta sudah tidak sabar untuk melakukan ini, itu, dan anu-anu kepada sang loli, langsung membeli sang loli tersebut dengan harga 1 juta koin emas. Dan iya, dari sinilah kisah cinta antara penyihir overpower tapi pedo brutal dengan seorang loli kawaii beras F dengan spek boba. Ya, pas digenggam pun baru saja dimulai. こいつにはせいぜいいい声でさえずってもらわねば困るからな。何か言い方間違えたかな。 Tapi nih ya, karena aura Jagan ini kan villain banget, serta dirinya pun benar-benar belum pernah berbicara dengan orang lain selain Barbatos, plus udah lama jomblo juga gitu kan MC kita ini. Di sini Jagan seringkali kesulitan untuk mengekspresikan perkataannya, sehingga tidak jarang terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua. 待て待て待て、お前を殺すつもりはない。というか生きていてもらわねば困る。になるような終わりはないという。違うんだ。 Oh iya, nama dari loli calon culikan Aing, maksud Aing itu waifu kita semua ini adalah Neflia, aka Nefli. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa alasan Jaga memperbudak Nefli itu bukanlah untuk dibunuh atau diasoi geboy ya teman-teman. Ya walau yang kedua Aing berharap banget sih, tapi alasan Jaga memperbudak si loli kawaii kita ini adalah karena Jagan sudah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Nevi, dan Jagan ingin si loli kawaii ini selalu berada di sisinya. Ya intinya pedo lah si Jagan ini, cu. Emang lu enggak ya Bang? Lanjut. Tapi kayaknya loli kita ini agak lemah iman juga ya para sahabat. Gak percaya sama omongan Aing ya. Lihat sendiri aja bro. ご安心ください。私は処女です。お前。 Ini maksud Nevi apa ya, memberitahu Jagan bahwa dirinya masih disegel?
Coba dong jelasin di komen. Aku nggak tahu adik-adik maksudnya apa. Namun ya meskipun begitu, Jagan berjanji kepada dirinya sendiri. Meskipun dirinya sulit mengekspresikan apa yang mau ia bicarakan, meskipun ia belum pernah merasakan berpacaran, meskipun dirinya tidak tahu cara memperlakukan seorang wanita yang ia sukai secara benar, dan meskipun MC kita ini pedo, tapi Jagan berjanji bahwa ia akan membahagiakan Nevi, sang loli tercintanya, bagaimanapun caranya. この夜二人の長い共同生活と長い長い物語の始まり。 Singkat cerita, demi memenuhi kebutuhan sang loli tercinta, kini kita diperlihatkan Jagan dan Nevi tengah utiwi ke kota untuk membeli berbagai macam kebutuhan. Tapi ketika dalam perjalanan Jagan ini baru sadar gitu kan bahwa saat ini dirinya benar-benar bokeh brutal karena seluruh uangnya sudah di-all-in-kan untuk membeli Nevi. Apa aing ngerampok aja ya cuy ya? Tapi di tengah-tengah kebingungan Jagan, iya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan ada sebuah gerombolan NPC yang tengah dipalak oleh para bandit. Sebenarnya sih Jagan bodoh amat gitu kan akan pemalakan ini. Namun ketika dirinya melihat sang loli benar-benar nampak khawatir akan nasib para NPC tersebut, dengan terpaksa deh Jagan pun menggunakan sedikit kekuatannya agar kekhawatiran sang loli tercinta bisa hilang. もしかしてネフィもこんな風にさらわれてきたのか。ネフィ、よく見ておけ。 Sadar akan adanya penyihir yang mengganggu aksi pemalakan mereka, para bandit ini pun langsung mengsummon penyihir lainnya guna melawan Jagan. Ya, awalnya si penyihir culun ini nampak so jago dan meremehkan Jagan ya teman-teman. Tapi apakah Mane udah siap buat Aing kirim ke akhirat dengan kekuatan Aing yang super overpower? halah bacot cok. Main-main Anda sama kandidat Raja Iblis. Mas Ganteng, terima kasih ya udah dibantu. Kalau mau bisa nggak ngawal kita ke kota ini nih bayarannya? Lah bejir, gampang juga ya dapat duit. 俺が舞い込んでくる。いや、真っ先に退治されるべき悪党は魔術師。俺の方なんだ。 Iya, dengan duit ini juga Jagan pun berniat untuk membelikan pakaian baru untuk loli kesayangannya tersebut. Toh Jagan pun sadar dengan pakaiannya itu Nevi nampak sangat kesulitan untuk bergerak. Tapi entah apa yang ada di pikiran si malaikat pemilik toko baju berbaba jumbo wumbo ini ketika melihat Nevi. Di sini sang malaikat berbaba jumbo wumbo tersebut malah membelikan Nevi sebuah baju. こういったコーディネートでいかがでしょうか。 Walau, mimisan aing maksud aing itu di sini gimana ya aing jelasinnya para bangsawan, antara menggugah iman dan kawai itu bercampur menjadi satu kesatuan yang lama banget lah bejir. Yos, aing nyiapin karung dulu woi. Cuk, baru episode 2 ini woi. Yare. Tapi ya di luar itu semua lagi, sang malaikat berbaba jumbo yang sadar bahwa pakaian pertamanya ini tidak cocok untuk dipakaikan kepada sang loli. Di sini sang malaikat berbaba jumbo wumbo ini pun langsung memilihkan baju kedua untuk Nevi yang kayak apotek tutup cuk. Pokoknya itu. Pokoknya apa Abang Nime? Pokoknya kekawayan Nevi nggak ada obat teman-teman, asli dah. Oh iya, sebelum mereka pergi, di sini sang malaikat berbaba jumbo wumbo ini memberitahu kepada Nevi bahwa Nevi harusnya merasa beruntung karena bisa memiliki majikan sebaik dan pengertian seperti Jagan. Ya, emang pedo aja gitu kan si Jagan, tapi karena hal inilah yang membuat perasaan hati loli kita ini mulai sedikit kepeseng kalau kata Cak Movie mah. 大切にしてくれる。 Oh iya, satu lagi, perasaan cinta Nevi ini semakin tumbuh ketika mengetahui bahwa majikan pedonya itu ingin melepaskan kalung budak yang berfungsi untuk menyegel kekuatan Nevi tersebut. それをつけていたらいつまでも魔王マルコシアスの所有物のようだろう。お前には必要ない。
Tapi ya sayang beribu-ribu kali sayang para penonton. Menurut sang pengrajin, kalung Neffy ini tidak bisa main asal dilepas secara paksa aja ya. Sebab selain karena kalung Neffy dilapisi oleh sihir, jika kalung tersebut dilepaskan secara paksa juga, bisa-bisa kalung tersebut meledak dan mengirim Neffy ke rumah Aing, maksud Aing itu ke akhirat. Dan iya, cara satu-satunya untuk melepaskan kalung Neffy ini adalah ya cuman dengan menggunakan kunci dari kalung tersebut yang kemungkinan berada di kastil sang Raja Iblis. Dan ya karena udah sore dan tak mungkin juga Jagan main nyelonong-nyelonong aja masuk ke dalam kastil Raja Iblis tanpa rencana, kini kita diperlihatkan Jagan dan sang loli idamannya itu tengah makan pada sebuah restoran. Yang tentu Neffy yang belum pernah memakan makanan seperti ini seumur hidupnya awalnya merasa tidak pantas jika dirinya harus memakan makanan enak bersama majikannya. Namun setelah Jagan meyakinkan Neffy dengan lemah lembut, pada akhirnya perlahan namun pasti Neffy pun memakan makanan ini. Dan kita diperlihatkan いただきます。 ya, kita diperlihatkan ekspresi Neffy yang begitu lucu, imut, dan polos ketika memakan makanan itu. Tapi lah si bejir sama Ae gitu kan. Nah Neffy yang melihat sang majikannya ini nampak kesusahan juga gitu menggunakan garpu dengan pesona loli super kawainya. Di sini Neffy pun langsung menyuapi MC pedo kita. Yang ini mah udah bukan tumbuh perasaan lagi cu, tapi emang mereka berdua udah sama-sama saling cinta satu sama lain. Bentar dulu, kok hatiku agak nyesek ya. Tapi ya di luar keuuan mereka berdua, di sini Mamang Jagan pun baru sadar bahwa alasannya bisa jatuh cinta kepada Neffy itu adalah karena Mamang Jagan merasakan masa lalunya yang penuh perjuangan ketika dirinya melihat Neffy. Ya bisa dibilang alasan Jagan jatuh cinta kepada loli ini adalah karena di balik kekawaian Neffy, si loli ini memiliki masa lalu yang sangat suram serta tak memiliki satupun orang yang menyayanginya seperti masa lalu Jagan yang penuh dengan perjuangan. Ya kira-kira begitulah. Dan ya keuuan antara loli dengan MC pedo kita yang entah mengapa Aing merasa kedepannya mental Aing semakin akan teruji brutal pun sekaligus menutup alur cerita dari anime Maono Orega Dorei F. Ribet pokoknya. Itulah judulnya episode 1 yang kedua. Waduh, dah lah nggak kuat Aing bejir, saatnya Aing menculik loli. Stop, cok.